lagi di channel YouTube aku Nabila Gomez Official. Dan hari ini aku udah sampai ke tempat janjian aku bertemu sama cowok ganteng. Aduh, jadi ini salah satu penyanyi favorit aku juga. Aku mau fans banget sama dia. Udah janjian sama dia di sini. Penasaran gak sih siapa orangnya? Bakal ngapain aja aku? Pokoknya ikutin aku terus. Cheers, let's go. Wow, mudah-mudahan gak telat ya aku ya. Kita cari tempat dulu yuk buat tunggu. Mana dia? Cus! Masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Aisan Darore. Nabila Gomez. Aisan Darore. Hai, aduh, aku nih maaf banget loh, emang sengaja. Aduh, aku buang ini tasku. Ya Allah, kalau orang kaya gitu ya? Iya, biasa begitu. Kak Iksan. Yes, Nabila Gomez. Udah nunggu berapa lama? Ya kira-kira 50 tahun yang lalu lah. Sekarang ada 50 tahun. Udah susah kalau mau nyanyi gitu ya. Iya, bener. Iksan Darore. Lagi penasaran kan siapa yang aku bilang aku ngefans banget sama Kak Iksan ini, salah satu penyanyi favorit aku. Aduh. Mulai dari zaman aku piye, apa piye itu ya? Kesannya gue tua banget. Sampai aku sudah segede ini. Ya, apanya? Hatinya, Yes. semuanya, kehidupannya. Iya, benar. Ya kan, sampai kehidupan gede. Ya, kan jauh lebih wise ya. Iya dong. Apa kabar Kak Iksan? Baik sayang nanti. Aduh ya sehat kan? Allah. Aduh aku makasih. Aku batin loh kalau dibilang cantik sama Kak Iksan tuh kayak. Aduh. Berapa lama sih kita nggak ketemu? Berapa tahun ya? 10 tahun ada kali lebih kurang. Terakhir inget gak ketemu aku terakhir? Terakhir tuh kayaknya acara apa gitu Kita syuting bareng ya? Di salah satu televisi. Iya, salah satu Televisi stasiun. swasta. Betul. Dan gak berubah dari zaman dulu sampai sekarang masih ganteng. Kamu juga makin cantik malah. Jadi Karena apa itu? karena Karena apa itu? karena mungkin kamu sekarang udah single jadi makin cantik. Aduh, leleh deh. Ya, lilin kali ya. Tapi thank you sebelumnya, aku udah disempatin waktunya kita janjian kayak gini kan di tengah-tengah kesibukannya Kak Iksan yang Ya Allah. sangat padat rayap kayak cicak-cicak dinding itu ya Ya kan? Allah, cicak-cicak di dinding. Kan rayap. Oh, benar. Di tengah kesibukannya sekarang, tapi menyempatkan waktunya buat ketemu sama aku, kita podcast bareng. Sama-sama dong, aku juga terima kasih banyak udah kasih kepercayaan sama Nabila Gomez. Ngomong masalah Iksan Darore langsung aja Yes. deh ya. Aku tuh gak betah loh kalau misalnya deket-deket orang datang. Ayo. Aku tuh penasaran loh gitu loh, flashback ke tahun 2006. 2006 betul. 2006. Indonesian Idol 2006 season ketiga. Betul. Kepikiran buat ikut daftar itu dari dirimu sendiri kah? Atau ada yang mendorong-dorong buat kamu ikut ini atau gimana? Kita flashback lah, coba Oke. ceritain dulu dong yang ke belakang gimana sih Kak? Yang pasti dulu motivasinya sebenarnya iseng sih sebenarnya awalnya, karena sejujurnya aku tuh nggak disupport sama keluarga untuk terjun di industri ini. Untuk jadi penyanyi itu mamaku tuh nggak support. Sama ya? Sama. Oke. Senasib. Oh iya, senasib. sampai akhirnya aku ikut audisi Indonesian Idol. Audisi hari pertama aku gagal, aku audisi lagi hari kedua aku gagal lagi, aku ngantri lagi hari ketiga baru aku lolos. Jadi setelah 3 hari berturut-turut aku audisi, itu akhirnya aku baru lolos. Makanya kalau dibilang orang kok kayaknya getol banget, enggak, bukan getol pengen lolos atau bagaimana. Sebenarnya dulu ikut audisi itu targetnya adalah yang pertama gagal. Oh ya udahlah, berarti bukan jalan gue gitu kan. Ya udahlah. Ternyata begitu gagal, keluar dari pintu gerbang itu nomor pesertanya bisa ditukerin sama goodie bag. Oke. Ya kan. Jadi hari kedua daftar lagi biar dapat goodie bag lagi. Oh, jadi itu maksudnya. Iya. Baik. Jadi hari kedua motivasinya itu. Ternyata hari ketiganya ikutan lagi malah lolos. Gitu. Sampai terus Sampai akhirnya. bertemu dengan sejuta umat manusia. Yes. Saat itu kita dikumpulin jadi 200 sekian gitu. Dari seluruh Indonesia, dari 200 dipilih jadi 24, dari 24 dipilih jadi 12. Dari 12 itu baru aman. Ingat gak lagu pertama kali Kakak audisi lagu apa? Jadi gini, kalau ingat-ingat juga sebenarnya aku itu nyanyinya
kasihku sampai di sini kisah. Oke, aku nyanyi lagu itu ternyata judges kurang suka. Oke, terus aku coba nyanyi lagi lagu yang biasa aku bawain kompetisi di Medan lah gitu kan. Walau badai menghadang, ia lakukan. Nah itu oke. Terus ternyata judges kurang suka juga. Terus katanya gini, ada lagu lagu lain lagi nggak katanya gitu. Terus aku bilang ada gitu. Padahal aku nggak nyiapin. Aku cuma nyiapin 2 saat itu, ya kan. Terus tiba-tiba kepikiran sama dulu zaman almarhum bapak, itu kita suka gitaran di depan rumah. Kan kita dulu rumahnya warung gitu kan. Jadi sambil jaga warung bapak sama aku tuh kita suka gitaran lagu Bento. Nah ternyata lagu Bento itulah yang berkesan sama judges semuanya. Karena kan saat itu aku audisinya jam 1 pagi. Ya makanya dibilang Titi DJ, Indra Lesmana, Dimas J, terus sama Indi Barens. Sebenarnya saat itu belum ada Mas Dimasnya. Yang adanya tuh cuman yang nggak ada tuh sorry siapa itu? Dimas J. Yang ada situ cuma Indi Barens, Indra Lesmana sama Titi DJ. Nah jadi saat itu mereka bilang kamu ini bikin saya bangun lagi katanya gitu. Saya tuh udah ngantuk katanya gitu. Jadi makanya dari situlah itu berkesan banget, akhirnya itu yang ngebawa aku sampai lolos. Wow, pasti ada masa-masa nggak sukanya, pasti. Ada masa-masa nggak enaknya, pasti. Apalagi karantina, pasti. Terus ketemu si A, si B, si C, si D sampai Z, pasti kan harus julid-julid gitu ya sih. Itu aku alamin banget. Jadi pada saat 24 besar ya kayak banyak banget orang-orang yang nganggap aku remeh, nganggap rendah karena kan memang basicnya, mohon maaf ya, memang dari ekonomi yang susah saat itu kan. Jadi kayak dianggapnya kayak lo gitu, siapa sih lo gitu, suara lo kayak gitu katanya gitu. Bahkan ada momen-momen dimana di 12 besar aku curhat sama, kita ada sesi psikolognya gitu kan. Aku curhat sama psikiaternya, aku bilang kalau bisa aku dieliminasi aja, aku pengen pulang. Baru kali ini ada orang mau lomba minta dieliminasi. Itu aku bisa Tarore baru tahu ini ya. Minta dieliminasi Wak, bukan minta menang. Aku bilang soalnya aku nggak kuat karena dari pesertanya sendiri tuh kayak apa sih lo gini gitu. Ada yang bahkan ngomong kampungan lo gitu. Terus ada yang ngomong juga kayak kenapa sih RCTI-nya tuh kayaknya cerita lo terus yang diangkat. Tapi ngomongnya ke aku gitu. Terus aku bilang, loh, ya aku nggak tahu, bukan aku yang minta, aku bilang gitu kan. Jadi kayak, ya saat itu yang ngebuat aku pengen pulang apa segala macam gitu. Tapi alhamdulillahnya memang ya jalan rezekinya di situ ternyata gitu. Jadi dan sampai dinobatkan sebagai pemenang. Yes. Saat itu, apakah yang ada di pikiran seorang Ihsan Tarore? Percaya nggak? Nggak nyangka. Sama sekali nggak nyangka. Jadi, sorry aku potong. Aku ingat banget loh. Jadi aku tuh pernah ngeliat Kak Ihsan. Jadi aku tuh Ihsan Idol zaman itu. Aku masih di Surabaya. Ya Allah. Dan aku ngefans itu sama Kak Ihsan. Sumpah demi Allah nih ya. Beneran ini aku nggak buka di mana. Aku ke Balai Sarbini. Serius? Aku ke Balai Sarbini. Aku bilang sama papa mamaku, aku cuma mau lihat Kak Ihsan. Oh ya Allah. Kakak aku milihnya Dirli. Dirli Ihsan kan? Betul. Dan aku tuh Ihsan banget. Karena karakternya aku suka banget gitu loh. Aku bilang bodoh amat, aku berangkat ke Jakarta, aku cuma pengen nonton. Pak minta duit, aku udah gitu. Kalau mama nggak izin aku minta papa duit. Aku cuma pengen nonton Ihsan Tarore. Iya, lagi gimana? Dan sekarang aku bisa berada di sini bersama. Bisa jadi lagi nanti ya. Serius, kamu pasti gak lihat aku kan di tengah-tengah kerumunan itu kan? Ya nggak mungkin kelihatan sih. Karena saat aku mendukung lo, karena aku bener-bener ini loh. Thank you. Gila loh, bener-bener gue sama fans. Tapi memang seru sih. Ya, sorry, ini tim-tim aku belum aku kasih tahu. Belum tahu ya? Baru ini. Aku malu sebenarnya. Cuma ya udah ada orangnya juga terus. Thank you. Jadi intinya sih memang Dia langsung merah gitu. gak nyangka. Malu saya. Langsung merah gitu. Penyanyi gitu kan ya, penyanyi handal, suaranya bagus. Terus ngefans juga sama gue tuh kan kayak gimana gitu. Jangan gitu jangan merendah untuk meroket. Ya. Terus Kak. Jadi intinya ya nggak pernah nyangka ibaratnya ya. Jadi pemenang udah gitu juga aku kan. Karena SMS aku kan. Ya mungkin salah satunya ya. Kamu SMS berapa banyak? Balikin gak SMS?
Balik ya, oke, transfer ya. Transfer yang dibalikin nggak? Terus. Terus ya udah, ternyata begitu pengumuman aku yang menang itu masih bener-bener nggak nyangka banget, karena aku mikirnya kayak nggak mungkin lah aku menang, nggak mungkin, karena semua itu kontestan itu suaranya keren-keren banget, tekniknya pada keren-keren banget, tapi aku yang anak baru malah alhamdulillahnya dikasih rezeki sama Allah gitu. Oke, Kak. Gitu banget dong. Gue udah kayak orang tua yang ditanyain sama anaknya gitu, Pak. Kan bersyukur banget ya. Enggak lah Kak, kan masih muda. Masih muda jiwanya. Dengar-dengar tuh, aku sempat kulik-kulik lah sama Kakak. Dulu tuh katanya Kakak suka bercocok tanam atau apa sih, kayak jadi petani tuh? Emang Iya. gimana sih? Ceritanya gimana sih? Ya jadi mungkin yang nonton aku dulu di Indonesian Idol mungkin udah pada tahu juga gitu ya, karena memang aku tuh dulu basicnya, jadi aku sambil sekolah untuk ngebiayain sekolahnya aku itu aku bertani gitu. Ya karena memang basicnya kan ekonominya susah gitu, jadi kayak ya udah, aku bilang sama orang tua aku mau sekolah di sini. Saat itu sekolahnya pilihan aku mau sekolah pariwisata. Aku bilang sekolah pariwisata tuh biayanya mahal untuk praktek dan segala macam. Jadi orang tua bilang, kalaupun kamu mau sekolah di situ, bapak sama mama nggak bisa nih biayain apa segala macam untuk sepenuhnya gitu. Aku bilang, oke, nanti aku cari duit tambahan. Oke, dari situ aku bertani ya, karena aku memang sebenarnya bertani udah dari SMP. Jadi dari SMP kelas 1 itu aku udah bertani. Aku bilang Bercocok tanam. iya bertani, jadi singkong. namanya singkong, jagung, cabe, kacang tanah. Kak begini guys. Gitu. Ya Allah, udah bayangin nggak sih seorang Santarore dengan begini terus bercocok? Ya itu kan 20 tahun. Oh, bukan sekarang ya. Oh iya. Tapi kalau sekarang masih suka. Oh ya? Ya karena aku masih suka kayak kangen flashback sama zaman-zaman aku dulu, karena aku tuh dulu kayak zaman-zaman SMP aja kalau di ladang, aku bilangnya kan, kalau di ladang tuh aku pasti kayak ya udah bikin mie instan apa segala macam gitu di ladang, sambil jagain ladang, sambil ngebersihin ladang. Kalau kita dulu bahasanya ngoret-ngoret kan, dulu bersih-bersihin gitu kan. Jadi kayak ya udah dari situ kayak dapat penghasilan. Aku tuh dulu jualan singkong tuh, singkong aku tuh lumayan banyak apa namanya langganan gitu, kayak tukang keripik dan segala macam, sayur, kebetulan punya warung, jadi kayak ya udah akhirnya dijual di warung sendiri gitu. Jadi ya sampai sekarang masih suka bertani. Dari bertani. Terus habis itu jadi superstar. Amin. Di Idol. Ada kayak shock culture gitu nggak sih, kayak wah gila gue dulu begini terus sekarang jadi populer gitu, jadi banyak orang tahu gitu, ada perasaan-perasaan gitu nggak sih? Enggak sih, kalau dibilang shock kayak gitu sih enggak, karena alhamdulillahnya selalu dapat bimbingan dari orang tua kan, jadi kayak selalu diingetin gitu, jangan gini, jangan gitu. Yang kedua, karena memang aku pada saat itu masih 17 tahun, pada saat aku ikut Idol aku masih 17 tahun. Jadi ingat banget dulu zamannya, kalau saya dilihat flashback zaman foto dulu Kak Ihsan, ya Allah, kurus kecil. kayak keripik singkong nggak sih? Itu efek dari bertani. Jadi dulu tuh di bagian tangan sini tuh dulu bungsut ya, jadi kayak banyak bekas-bekas bertani. Jadi kalau misalkan dibilang setelah itu jadi superstar kaget atau enggak, ya enggak sih, alhamdulillahnya. Karena memang transferan uang semua masuknya ke orang tua, gitu. Jadi aku nggak ngerasain megang uang banyak banget, gitu. Jadi kayak nggak kaget, nggak ngabisin terus gila-gilaan gitu, enggak gitu. Justru sama orang tua dialokasikan untuk beberapa hal yang bermanfaat, kayak beli rumah. Itulah justru yang jadi berkah ya. Alhamdulillah. Jadi berkahnya gitu, karena ada orang tua yang terus ngalir, Betul, benar nggak sih? betul. Terus Kak, ngomong-ngomong masalah selain nyanyi, kayaknya dilihat-lihat nih kayak banyak yang ku menangis. Kalau Kak Ihsan tuh banyak banget sekarang ya, gue liat di sinetron lah. Kenapa sih? Kenapa nggak nyanyi aja sih? Kenapa nggak main sinetron juga sih? Ya biar makin banyak dapurnya. Emang gak cukup penghasilan dari penyanyi doang gitu? Enggak sih, sebenarnya aku tuh orangnya nggak suka diem soalnya. Jadi aku tuh suka tantangan, suka challenging lah. Karena kalau aku nyanyi ya udahlah, kan memang itu jadi kerjaan aku sekarang gitu. Terus kalau misalkan aku syuting, aku tuh senangnya kalau syuting yang sekarang aku jalani kan, aku seringnya tuh yang kayak kamu nyanyi tadi gitu. Di situ aku berbagai macam karakter. Jadi kayak ngingetin buat kita terus bersyukur. Jadi intinya aku bisa ngerasain pekerjaan orang lain cuman dengan versi yang sebenarnya nggak sesusah orang aslinya yang ngerjain gitu. Tapi at least
itu bisa bikin kita lebih peka aja sih sama lingkungan sekitar kita juga salah satunya. Bisa ngitung nggak udah berapa sinetron? Enggak bisa ngitung, mohon maaf Bang. Kalau layar lebar udah? Layar lebar ada beberapa, ada film aku judulnya Nine Summer Ten Autumns, ada Mengaku Rasul, ada dokumenter Bapak Yusuf Kala, terus ada beberapa lah aku. Aku juga sering kok nonton film-film. Ya Allah, Akbar. Kalau lagi di bioskop, wah itu kan Ihsan Darore apa? Iya. Hai, Ihsan, apalagi sih yang kira-kira netizen nggak tahu tentang kamu yang kamu belum, yang pengen kamu ceritain? Kayaknya apa sih seorang Ihsan Darore yang nggak banyak orang tahu sebenarnya Ihsan tuh seperti ini loh. Apa ya? Kira-kira misalnya dirimu nih kan ramah banget, terus seneng ngobrol. Aku ramah, rajin menjamah. Iya. Langsung kanan. Salah. Gak sih kalau Salah deh. gak apa-apa. Gak apa-apa nanti Om bantu. Apakah seorang Ihsan Darore sebenarnya nggak kayak gini? Ataukah mungkin Ihsan Darore itu yang sebenarnya introvert atau? Ya sebenarnya aku introvert. Kalau misalkan aku lagi sendiri, ya pasti kalau sendiri nggak mungkin ngomong. Tadi cerita kan waktu off air aku tuh suka nyetir kemana-mana sendiri zaman Yes. itu. Yes. Itu. Perkotaan nyetir sendiri. Itu sebenarnya Nggak banyak orang tahu ya? Nggak. Karena itu aku biasa kalau aku lagi sendiri, aku jarang banget update dan segala macam. Justru ketika aku sendiri itu kayak momen aku buat ya udah, aku kayak apa self healing gitu lah. Jadi kayak memang buat diri aku sendiri. Menjauh dari media sosial, menjauh dari apapun. mana-mana. Itu tuh nggak sih kalau misalnya di daerah-daerah gitu kan itu Ihsan kayak terus Karena foto. aku kalau kemana-mana tetap pakai masker jadinya. Dari dulu sebelum zaman pandemi, ketika aku pergi pun aku kayak karena aku pengen menikmati itu semua. Karena kan ya nggak menutup kemungkinan pasti pengen kan. Ketika kita jalan-jalan tuh kayak ya gue pengen santai aja gitu. Gue nggak pengen jadi Ihsan yang dikenal orang gitu. Jadi kayak ya udah saat itu ya bisa berhasil. Alhamdulillah ya kadang-kadang nggak berhasil. Kan susah loh kalau udah jadi populer atau udah jadi Iya. menyandang title sebagai public figure tuh kan kita kayak Yes, mau pakai masker pun masih ketahuan. Iya. Nah, seringnya gitu. Jadi kayak udah pakai masker pun nggak apa segala macam, tetap tiba-tiba nanti oke, nggak apa-apa gitu. Yang penting nggak se-crowded yang tidak seharusnya gitu. pernah ada di kalau ngomong masalah netizen sekarang Hmm. pernah ada di titik terendah banget gak sih atau pernah dijulitin apa ya sehingga bikin mental down sampai kalau anak zaman sekarang kan kayaknya mental health lah ya. Zaman sekarang kan kita zaman now ya angkatan kita kan anak tahun Kita kan Gen Z. kita kan anak Gen Z dari bulannya nasi biasa aja kameramen gue. Gen Z. Pernah nggak sih pernah ngalamin kayak mental health itu? Alhamdulillahnya sih enggak. Cuman kalau down ya pernah pasti bukan hanya di kompetisi pada saat itu aku ngerasain down, aku pengen pulang, tapi pada saat karirku pun iya. Aku sempat ngalamin kayak aduh kok gini ya, kok orang-orang gini banget yang ngomongnya kayaknya jahat banget ya, nggak bener-bener nggak ada filternya. Apalagi kemarin pada saat aku putus sama mantan aku. Mana nih? Ah, Ini buat dulu nih, ini percakapan yang benar nih mantan yang mana dulu nih. yang kemarin sempat rame lah, kayaknya di semua stasiun TV itu ada gitu. Nah, bener atau settingan sih sebenarnya? Ya, kita tuh nggak pernah settingan. Bener nggak sih Aku settingan? nggak pernah Bener ke settingan sih? Ya, beneran. Sama yang si D itu. Bener. Oh, Itu bener. beneran dari hati dan dijalanin semuanya dari hati. Aduh, berarti kayak itu suka janda-janda gitu ya sekarang? Kau pilih ganti kata sudah janda. Dan bisa kita skip pertanyaan itu. Aku jadi kayak salting sendiri loh, udah. Salah gue nanya. Tapi lumayan sering jadinya. Apa tuh? Mulai sering apa? Lumayan sering jadinya dekat sama yang sudah berekor gitu. Malu sendiri gue. Ini bisa kemana apa sih sebenarnya ya guys? Ya, tapi ya gitu, seru. Seru ya. Berarti yang kemarin nggak settingan kan? Enggak, aku nggak pernah settingan sih alhamdulillahnya. Oke, Gitu. Karena oke. buat apa? Itu kan masalah hati. Oke. Karena kayak ngerjain sesuatu kalau nggak pakai hati kan kalau dipaksa juga pasti akan kelihatan dan ketahuan. Oke, untuk sekarang ngomong ke depan, ada planning depan nggak sih? Maksudnya
sekarang gabung di manajemen atau label apa, terus single-single selanjutnya? Ya pasti sih aku ada gabung sama label namanya Ave Records. Nah aku sekarang di label itu, terus selain itu aku juga siaran radio juga di RRI Pro 1. Terus Iya, tadi kita bersama. Sama kan? Terus ya selain itu Tapi kita beda generasi ya. Waktu itu aku udah enggak, terus Kak Kaisa masuk. aku masuk gantiin ya. Oh, beda program, say. Langsung ngegas gue. Oke. Ini percakapan udah lama gitu. Jadi emang terakhir banget kalau misalnya aku lagi podcast itu, aku selalu bikin selipin game. Aduh. Gamenya ini kita seru-seruan. Perasaan gue gak enak nih kalau kayak gini. Gamenya ini seru-seruan. Jadi namanya adalah apa ya? Kok aku jadi lupa sendiri gitu namanya ya. Quick answer. Aduh. Quick answer. Jawab cepat. Dan gitu juga ya. what inside my bag. Aduh. Jadi kita mohon izin untuk Kaisa untuk mengobok-obok isi tasnya apa sebenarnya narasumber kita kali ini. Minta izin boleh ya? Boleh. Aku kalau misalnya yang gimana nggak akan keluarkan. Tapi sambil jawab cepet. Jadi harus konsentrasi tapi sambil diobok-obok. Ya Allah. Ada tasnya nggak? Aku kebetulan bawanya tas kecil hari ini. Oh ya Allah. Untungnya bawanya kecil. Ya Allah, mini sekali. Suaranya nggak mini? Enggak. Kalau yang lain gede. Oh gede Suara. Suaranya gede, hatinya gede, Yes. penghasilannya gede. Amin. Jadi sampai sebenarnya kemana-mana selalu bawa tas kecil. Selalu bawa tas kecil. Karena ya ada banyak hal yang aku suka bikin gak pede jadi pede gitu di situ. Oke, are you ready? Ya, ready? Iksan Tarore. Yes. Tanya cepat ya, langsung jawab cepat ya. Tanya cepat sih, jawab cepat. Oke. Apa judul lagu yang dinyanyikan Iksan Tarore pada spektakuler show 1 Indonesian Idol 2006? Aduh, apaan nih? Bunga terakhir kali ya? Ya, bunga terakhir mungkin ya. Oke, next. Iksan lahir di Kota Medan. Tanggal berapakah hari jadi Kota Medan? Mana gua Cepetan. Gak tahu. 20 Agustus 1999. buruan. Oke, kata Darussalam di belakang nama Brunei, apakah artinya? Hah? Dan kata Darussalam di belakang namanya Brunei, apakah artinya? Ayo, cus. Darussalam berarti kota penuh salam kali ya. Negara penuh salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Allah, parfum. Oke. Oh ini parfum. Iya. Oh dia pakai sebenarnya bikin. Jadi apa lanjut. Apa judul lagu yang ada di urutan ketiga album The Winner milik Iksan Tarore? Aduh. Cepat. Buah hati. Kalau nggak salah ya, buah hati. Oke, buah hati. Oke, lanjut. Di dalam film Sang Pencerah ada 3 orang yang memerankan Kiai Haji Ahmad Dahlan, Iksan Tarore, Lukman Sardi, dan satu lagi siapa dia? Hah? Cuma di Santara dan Lukman Sardi. Oke, yang terakhir. Dia ada orang bilang Gomez. Nah. Iksan Gomez aja deh. Habis ini gak bohong lagi ya kayak gue. Ya Allah, ketahuan kan isinya 50.000 doang. Ya Allah, ada parfum, Yes. ATM ini, duit Iya, cash, masker yang memang biasa selalu bawa kemana-mana, Yes. HP 2, emang sesimpel itu hidupnya ya? Simple banget. Udah nggak ada lagi loh. Karena aku jarang bawa cash gitu. Nggak ada chargeran, nggak ada. Enggak, karena itu biasa chargernya di mobil. Oke, aku tanggung jawab kok, aku masukin lagi ke tempatnya. Ya Allah, nggak apa-apa udah. Aduh, terima kasih banyak. Aku udah obong-obong. Jadi dia pilih siapa, guys? Nabila Gomez. Itu jawaban pertama tapi yang benar. Kak, thank you banget ya. Sama-sama saya. Kita udah seru-seruan bareng di sini. Sama-sama. Mudah-mudahan doain dong, komen dong teman-teman kalau misalnya mau lihat. Oke, bacakan jawabannya katanya. Ya Allah Akbar. Oke, tadi yang pertama itu judul lagu yang dibawain sama Kaisan sebenarnya 2006 itu Manusia Biasa. Aku hanyalah. Oke. Terus yang tanggal hari jadi Kota Medan itu 1 Juli. Oke. Now, I know. 1 Juli tahun? 1 Juli ya itulah pokoknya. Tanggalnya. Terus kalau nama Brunei itu artinya tempat yang damai atau rumah keamanan. Oh, gara-gara gue sering kesana ya, gue jadi harus dikasih tahu ya. Iya, sering banget ke Brunei kan. Alhamdulillah. Ajak-ajak Nabila Gomez. Oke, boleh ya. Jangan nada mulu yang diajak. Oke, judul lagu yang di urutan ketiga tadi itu Buah hati. benar. Oke. Terus di dalam film Sang Pencerah
Kan ada Ihsan Tarore. Lukman Sardi. Lukman Sardi, satu lagi? Nggak ada. Ada. Siapa? Elang El Gibran. Gitu. Yang kecilnya. Jahat deh pada makanya. Sekali lagi thank you banget buat Kak Ihsan. Terima kasih banyak. Aku udah dikasih kesempatan buat ngobrol-ngobrol. Ya, aku juga thank you banget udah diajak di podcastnya Nabila Gomes. Saudara sepupuan sama Selena Gomez. Jangan dong. Yang suka pakai celana gemes. Pokoknya apa namanya, subscribe dulu, jangan lupa. Kamu ada YouTube channel juga nggak sih? Ada tapi kurang aktif sih. Oke, pokoknya Instagramnya dikepoin. Instagramnya Ihsan Tarore apa? Ihsan Tarore. Ihsan Semua Tarore. media sosialnya namanya Ihsan Tarore. Ihsan Tarore. Sukses terus buat kakak. Amin, sama-sama. Sehat terus, yang penting sehat. Amin, sama-sama. Terus nantikan aku bakal cover lagu, kita nyanyi duet bareng sama Kak Yes. Ihsan. Lagunya apa kira-kira? Oh iya, thank you banget buat tentatif loh. Iya. Ini kamu yang ngajak aku kesini kan? Iya benar, karena ini deket rumah satu. Oke. Yang kedua itu tempatnya cozy kan. Chill gitu. Ini emang tempat nongkrong kamu biasa ya? Iya, salah satunya. Tentatif Dharma Wangsa. Luar biasa. Kak, thank you banget ya. Sama-sama. Salam buat keluarga sehat semua ya. Kamu juga sehat selalu Sehat ya. semua. Salam buat anak kita ya. Ya. Leles. Thank you semua, jangan lupa subscribe, like, comment, share ke teman kalian. Thank you, sampai ketemu lagi, bye-bye. Muah.